sekarang gini, kamu nyari saya, nyari Mas Daryono sudah ada, mau ngapain? Bapak tuh ngerti nggak kondisi di Indonesia sekarang gimana? Ya karena Masyarakat miskin. Satu orang yang ngomong, woi. Tapi apa pemerintah ngapain? Banyak masyarakat miskin yang nggak tertolong. Di mana pemerintah? sudah. Orang itu banyak mahasiswa yang orang tuanya berjuang, berusaha mereka. Tapi Ya. di mana pemerintah? Ya. Sibuk MBG, sibuk program yang Ya harusnya mohon maaf. Boleh saya ngomong? Sudah. Boleh saya ngomong, Sampun? Sampun nggih. Jadi kan Mas, tolong yang bawa minum kasih minum dulu biar gak nafasnya biar kayak ini. Sudah. Kasihan daripada itu. Kita ini mau menjalankan sejahtera. Dulu Budiman sejak Beko memperjuangkan rakyat miskin. Sekarang apa? Apa pedulinya sama masyarakat miskin? Menjilat dia. Gila, di sini orang kaya semua. Tapi kenapa gak ada kesadaran? boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan itu. Anda boleh ngomong apa saja. Tadi kita sudah buka di Ya. dalam forum itu. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah MBG, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya, orang ngomongin pesta babi di Papua. Loh, ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya, kalau mau, ayo kita pergi. Misalnya gitu loh. Bersalah atau tidak? Bapak merasa bersalah atau tidak? Loh. Sebentar Mas. Kamu ini nanya tuh hakim. Loh kok nanya? Kamu nanya tuh hakim. Nggak bisa begitu. Mas, sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya ayo kita bedah bersama-sama. Kalian merasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah Untuk apa? apa tidak merasa bersalah berarti? Loh, semua orang punya salah. Ya atau tidak? Semua orang punya salah. Semua orang punya salah. Sampai dulu mahasiswa. Iya. Sampai dulu santri. Iya. Sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. 1.000 hektar. Apa? Habis. Apa? Food estate. Apa? Berapa? Bayangkan, Berapa? ratusan ribu hektar. Ya, di mana? Ya, di mana? Kita lihat. Ya di mana? Di mana? Lihat saja tata ruang itu. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin, Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya. Wis. Tangan lu geteh toh di sini. Udah. Oke, saya boleh jawab Pak Menteri? Boleh. Gini aja. Koordinatornya siapa Anda? Anda koordinator. Saya boleh gantian? Lihat yang paling afdol itu kalimatul adli indah Sultan. Iya. Sekarang gini, Mas. Kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Nah, boleh. Loh, lihat yang saya gusur siapa? Bapak nonton pesta babi enggak? Loh, sebentar. Justru saya menyampaikan faktanya. Yang saya gusur siapa? Kalau nggak nonton nggak usah jawab. Loh. Sampai penjajah, Pak. Berarti, Mereka punya rumah. berarti gini loh. Makanya, Memaksakan itu. kok memaksakan sekarang? Inflasi pangan di Papua itu 5 sekian persen, lebih tinggi daripada inflasi nasional. Itu Pak bilang solusi. saya kasih solusinya. Itu solusi. Makanya gini. Sekarang gini, maksud saya mengundang Anda koordinatornya. Bukan Kita saya. biar dengerin dulu. Sebentar, maksud saya Anda koordinatori siapa mau volunteer kita pergi ke Merauke. Loh, nggak perlu. Gimana? Loh. Bukan relawan. Mas, saya mau tanya. Iya. Sampean semester berapa? Bu, loh, ada kaitannya. Kaitannya, Mas. Saya bertanya, kalian merasa bersalah atau tidak? Sepakat. Soal salah, saya semua orang punya salah, kamu juga punya salah. Iya atau tidak? Wes, iki diskusi ora diskusi. Mohon maaf. Tidak merasa bersalah. Enggak apa-apa, wes enggak apa-apa.
Ayo mulai. Anda tidak tahu malu. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Anda punya malu. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Saya mau soal saya. Diam. Wes. Aku mau pulang. Jangan dorong. Wes. Dah. Wes. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Bapakku. Aku punya. Hei. Sepatu. Para mahasiswa ini sebenarnya tolol atau goblok sih? Agak aneh rasanya ya, ketika kita melakukan diskusi, lalu kemudian panggung diskusi itu menjadi panggung untuk saling caci maki, panggung untuk saling menjatuhkan, panggung di mana kita seolah-olah kita menjadi hakim. Pertanyaan mahasiswa tadi ya, Anda merasa bersalah nggak sih? Anda siapa? Kok tiba-tiba bertanya kepada orang merasa bersalah nggak sih? Dan konyolnya lagi, ya, para mahasiswa yang katanya ya punya otak yang waras, cara berpikirnya bagus, bisa-bisanya mereka dalam diskusi itu memberikan sebuah data, itu mereka ambil dari film Pesta Babi. Konyolnya lagi, saat ditantang untuk pergi langsung ke Papua untuk melihat fakta yang ada di lapangan, malah mereka tidak berani. Itu artinya apa? Itu artinya mereka ini adalah mahasiswa, bukan mahasiswa. Setahu saya kalau yang namanya mahasiswa itu, mereka sebelum melakukan aksi unjuk rasa atau sebelum melakukan diskusi, biasanya mereka mengumpulkan data. Bukan ambil data dari film, lalu kemudian Anda simpulkan itu sebagai data yang sesungguhnya. Kalau Anda gunakan data dari film untuk membawa semua itu dalam bentuk diskusi, bagaimana kalau saya bilang dinosaurus itu sampai saat ini masih hidup? Karena saya nonton dari film. Itu masuk akal nggak? Itu kan kelihatan konyolnya, kelihatan tololnya. Sangat-sangat tidak jelas, sangat-sangat tidak masuk di akal. Sekelas mahasiswa kok pola pikirnya seperti itu. Dan saya pikir masih ada ya mahasiswa yang otaknya masih lebih waras dari mahasiswa-mahasiswa yang tadi mereka pertontonkan ketololannya mereka di hadapan publik. Bahkan ini sebenarnya sebuah diskusi yang tentunya sangat menarik. Pemerintah bisa hadir di tengah-tengah mereka sesuai dengan permintaan mereka bahwa mereka ingin agar pemerintah hadir. Tapi ketika pemerintah itu hadir untuk melakukan diskusi dengan mereka, apa yang ada atau sebenarnya mereka ini punya niat yang jahat, niat yang busuk, niat yang buruk. Karena ketika dalam diskusi itu kita tidak melihat seperti saling mendengarkan. Di situ terkesan mereka ingin menyalahkan, ada rencana bahwa mereka ingin mengacau balaukan diskusi itu. Para mahasiswa ini tidak lagi menghargai pemerintah. Padahal kalau nantinya mereka berada di dalam pemerintahan, mungkin mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Atau bahkan mungkin mereka lebih buruk lagi.
dari itu. Itu adalah mobil yang dipinjamkan kepada saya sejak saya mengalami berbagai teror, terutama sejak Andri Yunus disiram air keras oleh saudara saya. Siapa yang tidak khawatir Mas Andri Yunus yang seperti itu saja disiram air keras? Apalagi kita yang berbulan-bulan teriak maling berkedok gizi, berbulan-bulan teriak presiden inkompeten, presiden yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih keras dari Mas Andri Yunus, tidak. Tapi bahwa potensi itu terjadi kembali pada saya itu ada. Sehingga adalah hal yang sangat masuk akal ketika ada saudara yang bersimpati, berpihak untuk minjamkan kendaraannya. Dan karena memang adanya cuma itu. Kalau saya berkepentingan untuk pinjam sendiri, saya pasti akan pinjam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami BEM Fakultas Bersatu menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Demikian pernyataan sikap dari kami, yang mana hari ini saya selaku juru bicara dari BEM Fakultas Bersatu dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara ini kemudian tidak melarang mahasiswa, pemuda, ataupun masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Akan tetapi yang perlu untuk digarisbawahi adalah jangan sampai hari ini gerakan-gerakan kawan mahasiswa ataupun masyarakat ditunggangi oleh elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pernyataan sikap dari kami. Saya dan kawan-kawan berterima kasih kepada kawan-kawan media dan juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih mengawal segala bentuk isu yang terjadi di Republik ini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Benar-benar memalukan ya teman-teman. Bagaimana si Tio ini dipermalukan sesama mahasiswa. Kita ketahui bersama bahwa beberapa hari belakangan ini si Tio benar-benar viral. Mulai dengan dia mengatain atau menamai kucing miliknya dengan Prabowo Subiantolol. Itu kan seperti mirip namanya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kemudian yang terbaru dia menemukan ada sebuah alat deteksi di bawah kolong mobilnya. Nah, inilah yang menurut saya sangat-sangat tidak masuk akal. Ini seperti mengulangi kembali peristiwa Ratna Sarumpait beberapa tahun silam. Nah, alat pendeteksi yang ada di mobilnya Tio ini, dan menurut Tio katanya itu mobil teman saya atau saudara saya tadi. Dan faktanya sudah bersama-sama kita dengarkan, mobil itu miliknya seorang purnawirawan. Dan tadi ada menyebut namanya Andika Perkasa. Ada apa ini? Kita ketahui Andika Perkasa ini kan tim pemenangan dari Ganjar Mahfud kan? Apakah ini sebuah pesanan atau gimana? Makanya kita tidak heran melihat bagaimana si Tio ini sangat berani sekali. Ya, sangat berani sekali, sangat lantang sekali. Tidak mungkin dia bisa seberani itu kalau tidak ada yang membackingi dia dari belakang, teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Setelah mendengar pernyataan dari si Tio tadi dan jawaban atau pukulan telak dari mahasiswa yang otaknya masih waras tadi. Coba sikat di kolom komentar.